para pemateri atau narasumber kita yang luar biasa. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Bu Lurah kita, Kak Dinia, Kak Dinita Ayu Novela. Selamat siang, Kak. Dan halo, juga hadir, selamat siang Kak ya, Farid. gimana kabarnya Kak Dinita? Alhamdulillah luar biasa. Kesempatan yang sangat keren banget ini, apalagi moderatornya Kak Farid nih. Waduh. Oke, terima kasih banyak Kak Dinita. Selanjutnya kita sapa juga para narasumber kita. Yang pertama ada Kak Sidik. Selamat siang Kak Sidik. Oke, di samping Kak Sidik juga ada Kak Dede Kurniawan. Selamat siang Kak Dede. Iya, siang Kak Farid. Oke, gimana kabarnya Kak? Sehat nih? Sehat, Alhamdulillah. Kak Farid gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, ya. Kemudian kita juga hadir sekarang Kak Feni Kusuma Dewi. Selamat siang Kak Feni. Selamat siang Farid, selamat siang teman-teman semua. Ya, sip. Sangat-sangat bersemangat ya Kak siang ini. Nah, baik. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akademik atau SIAK-NG, kemudian ada SIMONEF dan juga LOGSP. Teman-teman mungkin sudah ada yang melewati berbagai tahap ini dan juga ada yang baru akan melewati pengurusan apa sih SIAK-NG itu makhluk apa gitu kan. SIMONEF itu sejenis apa sih ya gitu kan. Jadi pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan yang timbul dari sistem administrasi begini. Oke, sebelum kita masuk kepada acara inti kita pada siang hari ini, kita minta sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana kita. Silakan kepada Kak Fauzi, disilakan. Baik, terima kasih Kak Farid sudah diberikan kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bergabung, terutama untuk teman-teman angkatan 2023 ini ya, yang sudah melewati berbagai macam, bisa dibilang tantangan ya, dari mulai pendaftaran sampai PK ya. Selamat sudah sampai tahap ini, tahap yang tentu dinanti-nanti oleh teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sidik Nur Toha ya, sudah berkenan hadir meski di tengah kesibukannya beliau. Beliau ini adalah Lurah LPDP UI sebelumnya ya, 9.0. Tentu luar biasa karena beliau berkenan untuk menyempatkan waktu gitu ya untuk berbagi pengalaman terkait dengan isu penting yang dialami oleh teman-teman awardee yang nantinya pasti sangat dibutuhkan. Kemudian terima kasih juga untuk Kak Dede Kurniawan selaku Ketua Bidang Internal dan Awardee Engagement yang sudah berkenan juga untuk mengisi acara hari ini. Kemudian juga kepada Kak Feni Kusuma Dewi, Wakil Ketua Bidang Internal dan Awardee Engagement. Selanjutnya teman-teman, ini adalah acara yang pertama ya yang diagendakan oleh Kelurahan LPDP 10.0 dan menjadi semacam sapaan awal gitu ya untuk teman-teman awardee 2023. Selain nanti tentu saja teman-teman dari bidang yang lain sudah berusaha untuk mempersiapkan acara yang sangat penting juga menyambut teman-teman awardee tahun 2023. Acara ini diagendakan oleh Departemen KRI, Kajian, Riset, dan Inovasi, yang menjadi awal ya bagi Kelurahan 10.0 mengadakan kegiatan. Yang awalnya memang agenda ini dikoordinasi oleh teman-teman internal, namun karena teman-teman internal memiliki agenda yang juga segera, jadi kita ambil alih untuk mengagendakan ini. Kemudian teman-teman, saya juga ingin menyampaikan bahwa
kelurahan ini tidak lain fungsinya adalah untuk membantu teman-teman awardee ya dalam menyelesaikan studi dan tentu saja untuk bertahan hidup di Jakarta ya, yang harus melakukan penyesuaian yang begitu luar biasa tentunya. Kemudian selain itu juga kelurahan fungsi utama juga untuk menyebarkan informasi terkait dengan pokok-pokok administrasi dalam perkuliahan dan awardee. Maka dari itu teman-teman nanti Kelurahan 10.0 akan membuat semacam bank informasi gitu ya, yang isinya adalah poin-poin penting yang menjadi pertanyaan teman-teman dan menjadi isu yang selama ini sering muncul gitu ya. Nah, di situ juga nanti bank informasi itu berisi feedback gitu ya, tanggapan dari teman-teman awardee yang sudah lebih senior terkait dengan pengalaman yang sudah dialami sebelumnya. Kemudian untuk agenda lain, teman-teman juga akan mengikuti tentunya di kesempatan yang segera diagendakan oleh teman-teman dari departemen yang lain. Kemungkinan acara yang paling dekat itu adalah welcoming awardee ya, teman-teman. Nanti akan segera diagendakan oleh teman-teman internal yang menjadi salah satu sambutan kita bagi teman-teman 2023 untuk bergabung pada Kelurahan LPDP 10.0. Dan tentu saja acara itu nanti penting karena Kelurahan 10.0 berusaha semaksimal mungkin nantinya untuk membaur, mengajak teman-teman untuk akrab ya dengan kelurahan, dengan seluruh awardee yang lain agar jejaring kita semakin kuat dan tentunya nanti kita bisa saling membantu dalam menyelesaikan studi, kemudian juga nanti tentu saja ketika kita lulus studi bisa saling mendukung dalam berkontribusi untuk Indonesia seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman untuk mendukung seluruh agenda itu silakan ya nanti di follow Instagram LPDP UI, terus kemudian juga jangan lupa iuran ya. Iuran kelurahan nanti akan diinformasikan lebih lanjut mungkin oleh teman-teman dari departemen yang lain. Nah, partisipasi itu nanti akan menjadi pendukung gitu ya untuk kesuksesan seluruh agenda yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari Kelurahan 10.0. Nah, terakhir ya ada pesan dari Bu Lurah ya Kak Dinita bahwa grup yang sudah ada itu angkatan 2023 mohon untuk dimaksimalkan dalam mencari informasi, tanya jawab sesama awardee 2023, dan jangan sampai nanti grup itu menjadi fungsinya menjadi lain gitu ya. Kemarin ada sempat rame kan ada hoax yang tersebar dan lain-lain. Apalagi nanti kalau teman-teman lagi kampanye ya jangan di grup itu gitu ya. Nanti di sana silakan dimaksimalkan untuk saling tanya jawab kepada teman-teman sesama angkatan. Nah, kemudian itu saja ya teman-teman sambutan dari saya. Semoga acara hari ini sukses dan tentu saja saya ucapkan semoga teman-teman sukses semua, dilancarkan studinya dan maksimal nantinya ketika kita sudah selesai studi untuk berkontribusi untuk Indonesia gitu ya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Mas Fauzi yang sudah memberikan sepatah kata, serta ada notis nih dari Mas Fauzi, jangan lupa nanti untuk berpartisipasi dalam iuran untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan kita di LPDP UI. Baik, tadi saya sedikit terlupa teman-teman, sepertinya dalam ruang Zoom kita pada siang hari ini udah rame ya, tapi saya belum tahu nih yang hadir dari mana saja. Boleh di notis di kolom chat teman-teman dari fakultas apa aja, atau dari jurusan apa aja, atau dari PK berapa gitu. Nih, silakan nih. Kita tunggu. Sebab tadi dari awal kita udah dengar ya lagu-lagu dari setiap angkatan dari PK 193, 94 sampai 97 itu keren-keren semua. Nah, ini ada Mas Yuhdi dari PK 195, Ahmad Yudi. Selamat siang, Mas. Nih, keren ya. Yang lain gimana? Dari PK berapa nih? Oke, ada yang raise hand.
Ada Sabiode dari Maluku. Wah, jauh sekali. PK 198. Keren. Wah, ada Mas Arfan Habibi dari PK 200. Wah, udah dari PK 200 saja, sekarang ada PK 197. Ada dari PK 199, 196, 197. Oke, beragam ya, ada dari Sabang sampai Merauke, ternyata di UI ada. Luar biasa. Nah, inilah teman-teman, wah, ada dari Lampung, PK 198, 99. Berarti itu udah mulai PK ya kawan-kawannya? Sepertinya sudah ya. Udah PK 200. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada sesi inti kita pada malam hari ini, aku juga mau notice nih, kalau aku tuh dulu dari PK 193. Genta Mandaya. Ya, ada mungkin yang satu PK dengan Farid, boleh angkat tangan. Sepertinya memang merata ya teman-teman, dari PK 197, 98 sampai 200. Sip. Nah, jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Kak Fauzi tadi, bahwa sharing session kita pada siang hari ini itu berkenaan dengan SIA NG, Simonef, dan juga LOG SP. Nah, ini teman-teman yang paling banyak terkendala dengan pengurusannya. Sama pada waktu saya dulu juga di awal-awal juga seperti itu. Wah, ini gimana ya alur-alurnya? Bingung sendiri kan? Jadi menjawab kebingungan tersebut, maka diinisiasilah oleh LPDP 10.0 untuk mengadakan sharing session pada siang hari. Nah, kita langsung aja sapa untuk memberikan wejangan pertama mengenai apa kira-kira. Nah, mengenai SIA NG. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Mas Sidik Nurtoha. Sedikit perkenalan untuk beliau. Beliau adalah Lurah LPDP UI 9.0 dan beliau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kepada Mas Sidik, disilakan. Terima kasih Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini kayaknya angkatan teman-teman 2023 ya. Saya jadi merasa tua kayak gini. Mungkin langsung aja ya teman-teman semua. Perkenalannya kayak gitu aja. Kalau aku PK-nya 175, jadi kita udah terpaut 25 PK dari tadi ada yang 200. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita sharing aja sih sebenarnya teman-teman. Pernah kemarin diminta sama panitia, kayaknya nggak enak ya kalau baru selesai lurah udah nolak-nolak panitia gitu kan. Aduh, kita takut kualat nanti kan. Mungkin aku akan sharing singkat aja sih ke teman-teman semua terkait SIAK NG, karena sepengalaman aku mungkin dari panitia memang pengen mengenalin SIAK NG, tapi sepengalaman aku kemarin selama satu periode di kepengurusan, sebenarnya masalah teman-teman itu banyak di SP dan LOG sama Simonef ya. Jadi mungkin aku hanya akan pengantar aja ya dalam diskusi ini ya. Nanti mungkin lebih dari pengalaman aku, teman-teman nanti lebih in touch problem di SP, LOG sama Simonef gitu. Jadi aku akan singkat aja terkait SIAK NG. Mungkin kelihatan ya teman-teman semua ya. Oke, wide. Nah, mungkin kalau teman-teman yang S1-nya udah UI, mungkin udah nggak asing lagi ya tentang SIAK NG, tapi mungkin karena kita asumsiin teman-teman memang merambah atau mengenal sistem akademik di UI ini baru, jadi aku akan brief sedikit aja. Dan ini mungkin teman-teman yang udah berhasil KRS, kemarin ribut-ribut memulai kuliah, mungkin pasti udah kenal
tampilan user interface ini. Ya, ini SIAK NG, Sistem Informasi Akademik Next Generation-nya UI. Lah, sebelum SIAK NG, sebenarnya hal yang harus dipastiin sama teman-teman semua itu adalah aktivasi akun SSO, single system account-nya UI. Jadi kenapa ini penting? Karena nanti semua aktivitas terkait akademik teman-teman, mengakses WiFi, terus perpustakaan, akses jurnal, emas, mungkin belum ada yang pernah pakai emas. Emas itu sistem pembelajaran learning sistemnya UI, itu oke juga sih, nanti biasanya teman-teman pakai itu, terutama kemarin karena yang online ya, itu pasti pakai emas, dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas itu bisa diakses oleh semua sivitas akademika UI, dengan prasyarat teman-teman semua sudah aktivasi akun SSO UI. Itu yang paling dasar. Terus kalau SIAK NG itu apa sih? SIAK NG itu ya sistem informasi akademiknya UI. Biasanya setiap kampus sekarang udah punya ya, cuma di UI namanya SIAK NG gitu. Pasti kalau jadi mahasiswa UI, urusan akademik nggak bisa lepas lah dari SIAK NG, itu udah pasti teman-teman semua. Fungsinya apa aja sih? Paling nggak gitu, yang menurut pengalaman aku itu mantau perkembangan akademik, input rencana studi, sama laporan hasil pembelajaran, IPK, IP, terus kemudian matkul, jadwal, bahkan sebenarnya bisa bimbingan sama pembimbing akademik juga bisa di situ, sama dospem, itu juga kaitannya sama SIAK NG. Lah biasanya kaitannya sama LPDP itu nanti untuk status aktif mahasiswa, sebagai bukti bahwa kita itu terdaftar sebagai mahasiswa di UI, itu lewat SIAK NG. Memantau status akademik, nah aktif cuti dan lainnya secara online. Nanti teman-teman kan biasanya upload Simonef ya, secara 3 bulan atau ketika mau ngajuin LA dan lain-lain. Kemudian memantau status pembayaran mahasiswa secara online, kalender akademik, bimbingan dengan PA atau dospem juga sebenarnya disediakan sistemnya di SIAK NG, tapi sepengalaman saya bimbingan dengan PA atau dospem biasanya lebih ke face to face, kemudian direct kontak langsung dengan PA atau dospem. Nah, selain SIAK NG, UI juga memiliki support sistem penunjang akademik emas yang tadi udah aku ceritain, kemudian akses jurnal berlangganan UI ini gratis. Biasanya teman-teman S2 pasti diminta untuk minimal review jurnal Q1 atau Q2 itu bisa akses lewat remote link-nya UI, dan itu gratis, nggak berbayar. Kemudian Uyana, Edom juga kita punya fasilitas Gmail UI, itu teman-teman pastiin udah diaktifasi juga, karena itu setahu aku ya, karena kemarin dapat update juga, dapat fasilitas G-Drive gratis sebesar berapa aku lupa gitu ya, tapi lumayan lah gitu daripada Gmail biasa yang gratis. Dan sebenarnya kalau teman-teman ingin publikasi ataupun apa ya sangat reliable untuk menggunakan akun dari UI karena lebih justified. Kemudian ya terutama login ya, kayaknya teman-teman pasti udah login semua lah untuk di akun SIAK NG ini. Kita dapat password SSO sama dari SSO UI, login aja. Dan semisal teman-teman punya masalah, itu sebenarnya di SIAK NG, di interface halaman pertama udah disediain mana sih teman-teman harus kontak kalau punya masalah gitu. Kontaknya jangan ke LPDP UI, jangan ke kelurahan, karena kelurahan itu nggak mengelola SIAK NG gitu. Biasanya kan dulu ada yang nanya Pak Lurah, Pak Walur gitu, ini gimana SIAK NG saya gitu. Ya kita itu nggak ngelola SIAK NG kelurahan LPDP UI, tapi bisa membantu mengarahkan dan lain-lain. Tapi teman-teman bisa langsung direct kontak ke emailnya, email support@ui.ac.id untuk aktivasi misal password lupa, ganti password dan lain-lain di SIAK NG. Kemudian menu utama ya ada data akademis, kalender, matkul, IRS, mahasiswa, menu perkuliahan, menu jadwal, menu support dan lain-lain. Ini pasti kalau teman-teman ini SIAK NG aku screenshot aja ya. Biar jadi best practice saja. Menu-menunya pasti teman-teman yang udah mulai memasuki kuliah pasti udah familiar lah dengan menu ini, walaupun mungkin hanya ngecek IRS, kalau semester pertama mungkin
ada yang beberapa itu matkulnya matkul paketan dari fakultas, tapi ya kurang lebih pasti udah mengenal lah apa itu yang dinamakan SIAK NG gitu, jadwal dan lain-lain. Mungkin ada beberapa hal yang akan aku share aja, barangkali menambah sedikit wawasan. Pertama itu terkait menu akademis ya teman-teman ya. Menu yang pertama ini menu akademis. Ini yang ini. Menurut aku ini lumayan penting juga. Intinya menu akademisnya apa sih? Data ringkasan prestasi, kemudian status kemahasiswaan kita, tips cuti atau lain sebagainya, statistik nilai, grafik IP atau IPK gitu. Misal semester pertama IPK-nya 4, semester kedua IPK-nya 4,5, semester 3 3,5 gitu kan. Itu enggak ada 4,5 ya. 4 lah ya maksimal ya. IPK 4 lulus bukan cum laude lagi tapi extremely cum laude itu teman-teman bisa pantau di menunya SIAK NG itu. Terus buat ngakses bagi teman-teman udah tahu, tinggal akses aja di akademis, kemudian teman-teman bisa klik di ringkasan. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Mungkin yang perlu teman-teman notice bareng ya, ini juga semalam aku pelajari juga, karena sebenarnya kita kadang nggak detail ya mempelajari SIAK NG ini. Ini kurang lebih ya, di ringkasan kayak gini. Ini udah aku tutup semua karena nilaiku, malu aku sama nilaiku. Ini ya di per term semester per kumulatif gitu. Ada jumlah SKS yang diambil, ini SKSA, jumlah SKS yang lulus, ini SKSL, mutu itu pembobotannya gimana sampai kemudian dapat IPT dan IPK. Mungkin yang semalam aku baca ada SK Rektor angkatan 2006 dan setelahnya, karena kita jadi awardee ya pastiin kita usahakan nilai matkul kita, nilai SKS yang kita dapat itu lebih besar sama dengan C. Itu karena matkul lebih besar sama dengan C itu baru dikategorikan matkul lulus. Istilahnya kita jangan sampai ngulang lah. Walaupun meskipun pembiayaan teman-teman biasanya kan ada yang terbatas, ada yang 3 semester, kita usahain pengalaman aku usahakan kita lebih besar sama dengan C gitu di yang tadi ya. Kemudian SKS dari perkuliahan, tapi biasanya aku yakin teman-teman buat di LPDP pasti biasanya inilah A semua biasanya. Banyak yang ambis-ambis biasanya kan. Kemudian data riwayat akademik ya itu ada 3, ada per term, per mata kuliah, sama transfer SKS, karena mungkin teman-teman sekarang eranya MBKM ya, dan sampai S2 juga kayaknya sebagian fakultas sudah pakai kurikulum merdeka, jadi interdisipliner sama multidisipliner, dengan ekonomi, ngambil politik Amerika, itu ada juga anak sosiologi, ngambil ekonomi kependudukan, itu juga ada juga, itu bisa transfer SKS. Caranya gimana? Biasanya langsung kontak ke akademik masing-masing prodi, karena setiap prodi punya kebijakan yang berbeda-beda. Jangan kontaknya ke LPDPUI, nanti terlalu teman-teman nanti salah alamat. Nggak salah alamat sih, tapi yang lebih pas itu langsung ke prodinya masing-masing. Itu. Terus laporan nilai ya, laporan nilai masing-masing dosen setelah ngisi EDUM. Mungkin teman-teman yang baru masuk semester pertama, nanti kalau udah di semester akhir semester, untuk nilai biar keluar itu harus ngisi evaluasi dosen dan mahasiswa. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gini tampilannya. Kalau ini riwayat per term. Jadi misal teman-teman, ini aku screenshot di Google pokoknya, ini bukan punya aku ya. Jadi jangan seuzon dulu aku banyak C. Mungkin lebih banyak sebenarnya. Nah, ini matematika dasar, misal di term 1 itu ingin melakukan perbaikan gitu, itu akan kelihatan lagi di term ketiga, nilai setelah perbaikan dari C ke A. Gitu. Kalau ini berdasarkan mata kuliah sebenarnya sama, cuma kalau berdasarkan mata kuliah itu lebih diurutkannya itu berdasarkan matkul yang kita ambil. Ini matematika dasar,
2004-2005 nilai awalnya C, kemudian di 2005-2006 itu nilai keduanya jadi A. Gitu. Kemudian ini untuk transfer SKS memang sangat jarang, tapi setahu aku ada juga beberapa teman yang mungkin minat untuk mengambil matkul di luar hobinya, itu juga bisa transfer SKS. Terus mungkin yang terakhir ini ya menu IRS, karena menurut aku itu yang penting, akademik sama IRS. Pastiin kalau IRS sudah masuk masa registrasi akademik, biasanya ada pengumuman dari prodi atau di menu beranda SIAK NG, pastiin teman-teman ngisi di jadwal itu, jangan sampai setelahnya, biasanya agak ribet juga harus ngurus ke prodi dan lain-lain. Biasanya ada battle IRS dan lain-lain untuk yang lebih matkul favorit dan lain-lain. Kemudian daftar mata kuliah tersebut hanya bisa tampil jika SPA, ini prodi biasanya, telah membuka kelas matkul dan telah membuat paket mata kuliah untuk angkatan mahasiswa yang bersangkutan. Untuk melihat daftar mata kuliah dari daftar matkul IRS, klik mata kuliah di kolom matkul, kemudian pastiin teman-teman biasanya ada masa add and drop IRS. Jadi kalau teman udah ngambil, nanti misal ingin merubah, itu ada masa add and drop, itu ada masa itu. Yang pasti untuk melakukan itu ada menunya di SIAK NG, menu add IRS, pilih, biasalah sebenarnya, pilih, kemudian simpan IRS, punya pesan kepada prodi, tuliskan di situ, terus pesan ke pembimbing akademik juga di situ. Kemudian, ini kurang lebih tampilannya menu add IRS. Ini punyanya Fatmawati SHMH ya. Misal dia mau menambah add IRS, bukan isi atau ubah. Biasanya kalau isi atau ubah itu di masa periode IRS ya, masa periode yang ditetapkan oleh kita ngisi bareng lah istilahnya. Kalau ini biasanya udah periodenya sudah, tapi teman-teman masih punya kesempatan untuk menimbang ulang. Drop IRS juga kurang lebih sama, tinggal kurangi mata kuliah aja. Klik checkbox pada kolom mata kuliah IRS, drop IRS, kemudian kurangi mata kuliah, terus simpan. Saya juga masukkan notifikasi atau pesan ke pembimbing akademik atau prodi gitu di SIAK NG. Nah, kurang lebih kayak gini di drop IRS ini. Pastiin aja teman-teman, ini mungkin sebenarnya kayaknya SIAK NG versi lama ya, kayaknya yang terbaru enggak seperti ini, tapi kurang lebih fungsi menu sama sistemnya kurang lebih sama. Nah, mungkin itu aja Mas Farid dari aku ya, dari SIAK NG. Kayaknya sih aku punya feeling teman-teman memang biasanya ada masalah di SIAK NG, tapi biasanya lebih mudah solve-nya karena lebih pemantauan akademik gitu. Tapi kayaknya terkait SSO, kemudian nilai, fasilitas-fasilitas support yang lainnya itu juga biasanya banyak yang belum tahu gitu ya. Oh, ternyata kita tuh punya Gmail UI ya gitu. Tahu-tahu padahal kita punya Gmail UI yang fasilitasnya menurutku lumayan oke juga gitu, dimanfaatin sama teman-teman. Di mana akses jurnal itu biasanya baru semester kedua nih baru punya tugas review proposal dan seminar gitu, teman-teman baru akses remotely. Padahal dari ketika kita udah punya SIAK NG, punya SSO, kita udah bisa mengakses semua fasilitas yang diberikan oleh pihak Universitas Indonesia. Mungkin gitu aja singkat dari aku, Mas Farid. Semoga teman-teman nggak kebingungan ya penjelasan aku. Sekian. Selamat siang. Kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sidik dengan penjelasan mengenai SIAK NG dan SSO yang sangat luar biasa dan sangat jelas, singkat, padat, dan berisi ya, gitu ya Mas ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi mengenai SP dan LOG. Nah, sebelum itu saya ingin menotis kepada kita semua, jika teman-teman ada memiliki pertanyaan,
boleh disampaikan melalui kolom chat atau melalui link yang sudah dibagikan sebelumnya, dan juga boleh langsung raise your hand. Tapi setelah sesi materi kita selesai ya, jadi setelah nanti SP dan OOC selesai, kemudian Simonef selesai, baru kita nanti masuk ke term tanya jawab gitu. Kita masuk ke materi selanjutnya dulu ya, dari Mas Dede Kurniawan mengenai SP dan LOC. Silakan Mas Dede. Oke, terima kasih Mas Farid selaku moderator terkece se-LPDP UI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman aware di LPDP UI. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan Sipendop atau sistem untuk penerbitan dokumen baik itu SP maupun LOG, izinkan aku kenalan dulu. Namaku Dede Kurniawan, biasa dipanggil Dede atau Dekur. Aku aware di LPDP di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodinya Prodi Ilmu Komunikasi, PK-nya PK 181, jadi terpaut beberapa belas PK ya, sekarang sudah nyampe 200 ternyata PK-nya. Mabanya Maba 2022, jadi sekarang lagi masuk ke semester 2 gitu. Nah, berdasarkan amanah yang diberikan dari teman-teman Kelurahan LPDP UI 10.0, di sini aku akan nyoba untuk menjelaskan terkait dengan penggunaan website Sipendop untuk penerbitan SP dan LOG, yang mungkin teman-teman di sini sudah ada yang ngurus juga kali ya, karena kan teman-teman mungkin sudah mulai kuliah gitu dan mungkin sudah masuk ke tahapan pengurusan dan lain-lain. Tapi mungkin aku mau tahu dulu di sini teman-teman masih ada yang belum ngurus SP dan LOG nggak? Atau sudah ngurus dan tinggal ke Simonef-nya? Mungkin bisa di kolom komentar. Oh, belum. Oh, oke. Masih defer sudah. Oh, ada yang belum, masih defer, ngurus. Oke. Oke, siap. Berarti masih ada ya yang belum mengajukan ya? Oke, kalau gitu aku akan mulai share aja terkait dengan penggunaan Sipendop. Sudah terlihatkah teman-teman? Sudah ya? Mas Farid sudah terlihat belum, Mas? Sudah. Oke. Ya, sudah Mas. Oke, jadi sebenarnya apa yang akan aku sampaikan ini adalah translasi dari user manualnya Sipendop yang ada di websitenya Sipendop gitu. Aku translasi dari yang formatnya buku ke format PPT gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin isinya akan sama persis dengan yang ada di buku, dan mungkin paparan aku juga tidak akan terlalu banyak aku sampaikan. Fokus kita nanti adalah ditanya jawab. Barangkali teman-teman sudah ada yang nyoba-nyoba buka Sipendop, terus ada kendala-kendala tertentu, nanti bisa disampaikan pada saat kita sesi diskusi atau tanya jawab kayak gitu. Oke. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai calon penerima beasiswa? Kenapa kita disebutnya sebagai calon penerima beasiswa? Karena kita belum PK dan belum dinyatakan lulus ya. Jadi siapapun yang sudah lolos sampai tahap akhir seleksi substansi LPDP itu statusnya masih calon penerima beasiswa selama dia belum PK gitu. Kalau misalnya sudah PK dan lolos dari PK-nya berarti baru disebut sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman setelah lulus dari seleksi LPDP? Tentunya yang pertama adalah pendaftaran PK. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos seleksi dan juga sudah punya LOE, bisa langsung pendaftaran diri secara mandiri untuk ikut PK lewat tiket bantuan. Itu hal yang pertama teman-teman perlu lakukan. Kemudian yang kedua adalah pengajuan SP. Nah, setelah terkonfirmasi bahwa teman-teman sudah bisa masuk ke dalam calon peserta PK, selanjutnya nanti teman-teman bisa mengajukan surat pernyataan atau SP melalui Sipendop. Kemudian yang ketiga, pengajuan LOG. Jadi setelah teman-teman mendapatkan SP, maka selanjutnya teman-teman bisa mengajukan letter of guarantee atau LOG. Di mana poin kedua dan poin ketiga ini semuanya dilaksanakan di satu website yang sama, yaitu website Sipendop. Nah, 4 website LPDP yang masih dibutuhkan penerima beasiswa LPDP untuk proses pengurusan SP dan LOG. Yang pertama, website beasiswa LPDP yang teman-teman gunakan pada saat ngupload dokumen administrasi. Nah, kenapa aku bilang itu masih relevan untuk digunakan? Karena website beasiswa LPDP tersebut ada satu dokumen yang harus kita gunakan dan kita upload
ke website si Pendop nantinya, yaitu surat pernyataan pendaftar. Jadi teman-teman kalau misalnya ingat pada saat pendaftaran LPDP kita ada diminta untuk mengenerate surat pernyataan pendaftar yang ada 15 poin, lalu kita klik setuju, nanti di situ akan tergenerate by system surat pernyataan pendaftar. Nah, itu masih kita butuhkan. Jadi teman-teman mohon diingat user dan password beasiswa LPDP-nya jangan serta-merta dilupakan ketika sudah lolos LPDP karena dokumen itu akan sangat amat kita butuhkan kembali, baik dokumen baik dokumen soft file-nya yang bisa kita download dari website beasiswa LPDP dan juga dokumen hard copy-nya itu juga harus kita kirimkan nantinya gitu. Jadi pastikan untuk user dan password beasiswa LPDP-nya jangan lupa karena kita masih butuh untuk mengakses surat pernyataan pendaftar. Kemudian yang kedua, website bantuan LPDP itu masih kita perlu gunakan, bahkan sampai dengan saat ini pun saya juga masih terus menggunakan website bantuan itu melalui bantuan.lpdp.kemenq.go.id, digunakannya untuk mengajukan tiket bantuan. Salah satunya adalah pengajuan PK. Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi substansi, silahkan nanti mengajukan pengajuan PK melalui tiket bantuan. Kemudian yang ketiga itu adalah website si Pendop. Nah, website si Pendop digunakan untuk penerbitan SP dan LOG bagi calon penerima beasiswa dalam negeri, ditambah penerbitan LOS bagi calon penerima beasiswa luar negeri melalui link berikut. Kemudian website keempat adalah Simonef. Simonef itu digunakan untuk pencairan dana-dana, baik itu book allowance, living allowance, settlement allowance, dan dana-dana lainnya, serta pelaporan progres kegiatan akademik. Di sana dilaporkan di Simonef gitu. Jadi ini menurut aku 4 website yang saat ini masih sangat akan relevan dibutuhkan oleh teman-teman semua. Nah, ini adalah tampilan website si Pendopnya ya. Jadi sistem informasi penerbitan dokumen beasiswa, tampilan awalnya seperti ini. Teman-teman bisa akses melalui link yang sudah aku sampaikan tadi di depan. Kemudian, apa saja sih fitur aplikasi yang ada di si Pendop? Jadi di fitur si Pendop sendiri itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya login, kemudian mengajukan surat pernyataan penerima beasiswa LPDP atau SP, kemudian berkomunikasi dengan admin melalui website si Pendop dengan menggunakan fasilitas membalas pesan pengajuan. Kemudian setelah SP-nya terbit, nanti teman-teman bisa mengunduh suratnya, mengunduh surat SP, kemudian setelah diunduh tentunya nanti suratnya juga perlu untuk diunggah, dan selanjutnya yang terakhir adalah pengajuan LOG atau Letter of Guarantee LPDP. Jadi beberapa hal ini yang bisa teman-teman lakukan melalui aplikasi si Pendop. Yang pertama login. Kenapa login ini sangat perlu aku sampaikan? Karena fitur loginnya ini tidak seperti kita login kayak daftar akun tertentu gitu ya. Tapi untuk mengakses fitur login ini, kita nanti akan menggunakan beberapa hal yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi ini awalnya langkah-langkah pada fitur login. Seperti biasa ya teman-teman, yang baru pertama kali pakai si Pendop, itu nanti klik request account. Jadi nanti itu ada di tampilan depan. Kemudian pada saat nanti ngeklik request account, nanti teman-teman silahkan memasukkan email yang digunakan saat pendaftaran seleksi beasiswa LPDP. Jadi harus sama persis. Seperti username pada saat di beasiswa LPDP. Pada saat website beasiswa LPDP kan kita usernya pakai email. Nah, email itu yang harus kita masukkan pada saat kita request account. Jadi jangan pakai email baru. Karena itu yang nanti akan mengintegrasi kita apakah kita benar-benar calon penerima beasiswa yang sudah lolos seleksi beasiswa LPDP atau bukan gitu. Jadi pastikan emailnya pun tidak lupa. Kemarin saya pas daftar LPDP pakai email yang mana ya. Nah, itu harus diingat kembali emailnya apa. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman ngisi email, lalu jangan lupa klik tombol request. Nah, klik tombol request. Setelah nanti teman-teman klik tombol request, nanti username dan password untuk masuk ke aplikasi si Pendop itu akan dikirimkan oleh sistem ke alamat emailnya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum terima di inbox atau kotak masuk email, coba teman-teman cek di bagian folder spam atau junk. Kalau misalnya di inbox nggak ada, di folder spam nggak ada, folder junk juga nggak ada, silakan teman-teman nanti buat tiket bantuan melalui linknya bantuan LPDP. Lalu di sana silakan diceritakan kalau teman-teman sudah coba request account tapi ternyata belum mendapatkan username dan password
yang dikirimkan oleh sistem ke email yang bersangkutan kayak gitu. Nah, ini saya tampilkan lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat, itu di bagian bawah itu ada tulisan lupa password, kemudian di bawahnya ada tulisan pertama kali mengakses si Pendop, request account. Nah, itu yang diklik, request account-nya yang diklik. Kemudian teman-teman kalau misalnya mau belajar secara mandiri, di sana juga sudah disediakan user manual penerbitan LOS, SP, dan LOG. Silahkan bisa di-download dan dipelajari dari sana. Jadi nanti teman-teman request account, lalu masukkan username dan password yang telah dikirimkan oleh sistem ke alamat email. Setelah nanti teman-teman sudah request account ya. Jadi ini kan nanti teman-teman isi email pendaftaran LPDP-nya apa, kemudian klik request, lalu nanti coba masuk ke emailnya teman-teman, nanti akan dikirimkan username dan password. Nanti silakan dimasukkan username dan password-nya di si Pendop lagi, lalu masuk dengan akun LPDP. Nah, itu sekilas tentang login. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita berhasil login adalah proses pengajuan SP atau surat pernyataan penerima beasiswa LPDP. Apa itu SP? Jadi SP itu adalah surat yang menyatakan kesediaan teman-teman selaku penerima beasiswa LPDP untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP. Surat ini itu berbeda sama surat pernyataan pendaftaran yang waktu kita awal gitu. Jadi ini perlu dibuat lagi surat baru, surat pernyataan, dan dibuatnya itu melalui website si Pendop tadi. Nah, apa saja dokumen yang wajib kita siapkan untuk penerbitan SP? Kalau misalnya aku rangkum berdasarkan pengalamanku kemarin, ada dokumen wajib dan dokumen tambahan gitu. Dokumen wajibnya apa? Tentunya yang pertama adalah LOE unconditional yang terupdate. Kenapa aku bilang terupdate? Karena teman-teman kalau misalnya teman-teman defer, otomatis LOE-nya harus diperbaharui. Misalnya kayak aku kemarin aku defer itu LOE-nya 2021. Sementara aku kuliahnya 2022. Nah, LOE yang harus aku upload di si Pendop itu adalah LOE terbaru yang menyatakan aku adalah mahasiswa yang akan kuliah di Agustus 2022. Karena di LOE aku yang lama itu aku kuliahnya Agustus 2021. Nah, itu harus diupdate juga. Jadi untuk teman-teman yang defer, silahkan LOE unconditionalnya harus diperbaharui. Kalau teman-teman yang memang mengikuti alur, misalnya kayak ikut LPDP dulu, kemudian ikut SIMAK UI, dapat LOE untuk kuliah 2023, maka silakan menggunakan LOE tersebut. Yang kedua adalah kalender akademik terupdate. Kenapa aku sekali lagi mengucapkan kata terupdate? Karena memang kalender akademik yang perlu untuk diunggah, yang perlu untuk diupload itu adalah kalender yang terbaru gitu. Jangan menggunakan kalender-kalender tahun sebelumnya. Jadi benar-benar harus kalender yang sesuai dengan tahun ajaran kita masuk. Yang ketiga adalah silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran mungkin teman-teman bisa dapatkan screenshot-annya di website fakultas atau mungkin di website prodi dan lain-lain gitu. Atau dokumen resmi yang memang dikeluarkan dari fakultas atau dari prodi. Nah, selanjutnya dokumen tambahan yang perlu disiapkan. Ini opsional sifatnya. Yang pertama adalah surat persetujuan penundaan studi atau defer. Ini dibutuhkan bagi teman-teman yang memang melakukan defer, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman ada perbedaan nama prodi dan atau universitas antara yang teman-teman daftar waktu di LPDP sama yang sudah akan teman-teman jalanin, berarti ada dua dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dokumen atau link website resmi universitas yang menginformasikan perubahan nama prodi atau pergantian program. Kemudian yang ketiga, surat izin dari LPDP untuk melakukan perubahan perguruan tinggi dan atau program studi bagi calon penerima beasiswa. Jadi poin kedua dan poin ketiga ini adalah dokumen tambahan yang wajib disiapkan bagi teman-teman yang terdapat perbedaan nama prodi dari universitasnya. Surat tugas belajar bagi calon penerima beasiswa dengan status PNS, TNI, Polri, atau dosen itu juga wajib disiapkan dokumen tambahannya. Kemudian surat pernyataan bersedia mengikuti PK bagi teman-teman calon penerima beasiswa yang belum atau sedang melaksanakan PK, wajib untuk disiapkan. Kemudian yang keenam, dokumen atau hasil scan ya, hasil scan situs web resmi dari universitas tujuan yang berisi informasi tentang matrikulasi atau penambahan kelas bahasa Inggris yang akan diikuti. Itu diperuntukkan bagi calon penerima beasiswa yang memang harus mengikuti matrikulasi atau penambahan kelas bahasa Inggris di luar program persiapan bahasa LPDP.
Contohnya kayak aku misalnya karena S1-ku non-linear dengan ilmu komunikasi sehingga aku harus ikut matrikulasi kurang lebih selama 2 minggu kemarin, itu aku harus menyiapkan dokumen bahwa misalnya orang-orang yang non-linear dari ilmu komunikasi harus ikut matrikulasi. Nah, itu juga harus disiapkan dokumen-dokumen itu. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah pengajuan SP. Ketika teman-teman berhasil login, ini adalah tampilan awalnya gitu. Tampilan awal si Pendop. Itu kalau teman-teman baca di bagian atas ada halaman utama, LOS dan LOG, kemudian SP, kemudian nama akunnya teman-teman dan tombol untuk sign out. Yang pertama, tentu klik SP ya. Klik SP, kemudian klik buat pengajuan SP. Selanjutnya nanti teman-teman silakan mengisi semua informasi yang dibutuhkan pada tab pengisian data. Jadi mulai dari nama lengkap, kemudian nama untuk nama lengkap, kemudian NIK, tempat lahir, dan lain-lain, semuanya silakan diisikan sesuai dengan informasi yang teman-teman miliki. Kemudian setelah semuanya diisi, nanti teman-teman scroll sampai bawah, silakan langsung klik upload dokumen. Nah, ini pada tab upload dokumen, silakan teman-teman mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan ya. Di situ juga sudah jelas yang dibutuhkan misalnya LOE. LOE itu apa? Itu juga ada contohnya di bawah definisinya ya. Jadi LOE itu adalah dokumen resmi dari UNIF. Kemudian kalender akademik itu apa penjelasannya, silabus pembelajaran itu apa penjelasannya, silakan diikuti saja sesuai dengan yang diinformasikan di website ini. Silakan nanti teman-teman mengisi sesuai kebutuhan teman-teman. LOE unconditionalnya di-upload, kemudian kalender akademik terupdate di-upload, silabus pembelajaran juga di-upload. Kemudian silakan jawab beberapa pertanyaan. Apakah teman-teman defer? Kalau tidak, berarti nggak perlu ngupload dokumen tambahan. Tapi kalau misalnya teman-teman defer, silakan nanti mengupload surat defer dan juga LOE terupdate gitu. Kemudian pertanyaan lagi, apakah program studi atau universitas berbeda antara LOE dan database seleksi LPDP? Kalau tidak, berarti tidak perlu mengupload dokumen tambahan. Kalau misalnya berbeda, berarti upload dokumen tambahan seperti yang aku sampaikan. Kemudian teman-teman PNS atau dosen, kalau misalnya bukan, tidak perlu mengupload dokumen tambahan. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah PNS atau dosen, maka nanti akan diminta surat-surat yang berkaitan dengan ke-PNS-nya teman-teman. Apakah itu surat tugas belajar, atau mungkin surat izin dari atasan, atau kepala kantor gitu ya, yang memperkenankan teman-teman akan lanjut sekolah atau tugas belajar kayak gitu-gitu. Kemudian silahkan di-upload semuanya, nanti klik submit pengajuan. Dan pastikan itu semua sudah sesuai ya antara file dengan yang di tempat nguploadnya gitu. Jangan sampai ngupload LOE isinya kalender akademik, ngupload di tempat kalender akademik isinya silabus, jangan sampai terjadi kekeliruan seperti itu. Dan pastikan untuk penamaan filenya jangan lebih dari 100 karakter, karena itu akan berpengaruh ya. Jadi nama filenya jangan terlalu banyak, jangan terlalu ribet, jangan menggunakan simbol-simbol tertentu gitu. Mungkin ya menggunakan huruf atau angka aja lah, itu cari aman. Jangan pakai tanda strip atau simbol-simbol tertentu yang aneh-aneh. Kemudian membalas pesan pada saat proses pengajuan surat pernyataan penerima beasiswa LPDP, ya itu ada di tab pesan gitu ya. Silakan nanti teman-teman mengirimkan pesan kepada LPDP dengan menggunakan tab pesan, lalu klik send setelah teman-teman menuliskan pesan yang ingin disampaikan. Itu teman-teman bisa gunakan kalau misalnya teman-teman butuh dokumen LOG secepat mungkin gitu ya, karena mungkin anggaplah teman-teman ini adalah beasiswa targeted yang PNS gitu. Misalnya instansi baru akan mengeluarkan surat tugas belajar kalau misalnya LOG dari LPDP sudah keluar, sementara waktu untuk pengajuan surat tugas belajarnya itu sempit gitu kan. Nah, nanti silakan teman-teman bisa gunakan fitur ini. Dari instansi meminta saya untuk mendapatkan dokumen SP dan LOG dalam waktu 1 minggu, mohon bantuannya untuk penerbitan sesegera mungkin. Nah, teman-teman bisa menyampaikan pesan-pesan seperti itu dan nanti akan dibaca dan juga akan dibalas atau direspon oleh adminnya. Kalau misalnya ternyata ada dokumen-dokumen yang tidak sesuai pun, nanti juga akan muncul di bagian pesan ini, misalnya kalender akademik belum sesuai dengan kalender terbaru, mohon untuk di-upload kalender terbaru. Nah, itu nanti akan ada pesan-pesan seperti itu yang muncul di bagian ini dari adminnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas itu untuk berkomunikasi dengan admin si Pendop.
daripada teman-teman jauh-jauh ke tiket bantuan gitu kan, silakan teman-teman nanti menggunakan fitur pesan ini aja gitu untuk berkomunikasi dengan admin si pendopnya, seperti itu. Yang keempat, mengunduh surat pernyataan penerima beasiswa LPDP. Ini dilakukan ketika semua dokumen teman-teman sudah lengkap, sudah diverifikasi oleh admin si pendop dan dinyatakan dokumennya sudah lengkap, baru nanti draft surat pernyataannya akan diterbitkan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa melakukan proses pengecekan apakah draft suratnya itu sudah selesai atau belum melalui menu History SP. Ini ada di halaman utama, teman-teman scroll aja ke bawah, di sana nanti akan ada bagian History SP. Silakan di-download, nanti bisa teman-teman download di bagian Next Process. Di situ ada download draft SP, kemudian upload scan SP. Diklik saja di download draft SP, kemudian nanti teman-teman silahkan mengklik download draft SP, kemudian silahkan klik dan baca ya, jadi download buku pedomannya itu diklik, download buku pedoman layanan juga diklik, kemudian jangan lupa centang tanda setuju. Nah ini klik tombol setuju. Setelah teman-teman ngeklik download buku panduan penerima beasiswa, download buku panduan pedoman layanan, mengklik tombol setuju, nanti akan ada muncul tombol download draft surat pernyataan penerima beasiswa LPDP. Nah, di situ baru teman-teman bisa mendownloadnya. Silahkan nanti suratnya di-download, kemudian akan muncul seperti ini. Draft SP akan muncul pada new tab. Lalu setelah mendapatkan draft SP-nya sudah di-download, jangan lupa suratnya juga wajib untuk dicetak, diberi materai, dan ditandatangani. Nah, kemarin pengalaman 2021 itu materainya 6.000, sementara materai 6.000 kan sudah mulai nggak ada tuh. Nah, teman-teman bisa menggunakan materai yang 10.000 gitu. Ada. Jadi materai 10.000-nya ditempelkan lalu nanti ditandatangani. Selanjutnya setelah setelah mengunduh SP, nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload kembali gitu, mengupload SP yang sudah teman-teman cetak, teman-teman beri materai dan teman-teman tanda tangani, di scan, nanti habis itu baru diupload. Nah, apa yang perlu dipersiapkan sebelum mengunggah SP? Jadi ada 3 dokumen. Yang pertama adalah hasil scan surat pernyataan penerima beasiswa. Ini yang tadi aku bilang itu yang sumbernya dari website beasiswa LPDP. Nanti teman-teman bisa download dari sana surat pernyataan penerima beasiswanya. Kemudian yang kedua yang pertama itu hasil scan SP dari website si pendop, teman-teman print, kemudian habis itu ditempel materai dan tanda tangan, lalu di scan. Kalau yang kedua ini baru yang sumbernya dari website beasiswa LPDP, yang surat pernyataan pendaftar dalam format PDF. Kemudian yang ketiga, hasil scan bukti pengiriman surat pernyataan penerima beasiswa ke kantor LPDP. Jadi, karena si 2 dokumen pada poin 1 dan poin 2 ini wajib untuk dikirimkan hard copy-nya atau dokumen fisiknya ke kantor LPDP, maka bukti pengiriman SP-nya pun harus di-scan dan nanti itu akan di-upload di website si pendop. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan jasa kurir tertentu, silakan nanti diminta bukti pengiriman dokumennya, nanti habis itu di-scan. Karena itu akan digunakan untuk proses mengupload dokumen SP. Jadi 3 dokumen ini jangan sampai terlewat. Atau misalnya yang poin 1 nih, teman-teman sudah sudah tanda tangan, sudah di-scan gitu kan, kemudian udah terlanjur kekirim, lupa untuk di-scan, padahal sebenarnya harus di-scan karena itu juga harus di-upload, itu jangan sampai ketinggalan. Nah, ini untuk menguploadnya sama di History SP, silahkan klik Upload Scan SP, kemudian pilih filenya, di sini ada 3 seperti yang aku bilang tadi. Yang pertama, upload scan surat pernyataan penerima beasiswa. Ini adalah SP yang dari si pendop, yang sudah ditandatangani dan ditempel materai. Kemudian, apakah mengikuti seleksi LPDP setelah tahun 2018? Klik iya. Nanti diminta untuk mengupload 2 dokumen lainnya. Yang pertama adalah upload surat pernyataan pendaftar yang telah diverifikasi pada saat proses wawancara seleksi LPDP. Kemudian yang ketiga itu adalah upload bukti pengiriman surat pernyataan penerima beasiswa ke kantor LPDP. Kemudian setelah semuanya diisi filenya, nanti klik submit. Yang terakhir, pengajuan LOG.
LOG itu merupakan surat keterangan dari LPDP yang menyatakan bahwa penerima beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan berupa pendanaan beasiswa dari LPDP. Kenapa LOG ini menjadi penting? Karena dokumen ini akan digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk teman-teman yang PNS TNI Polri, biasanya untuk pengajuan surat keputusan tugas belajar itu butuh LOG. Yang pertama. Yang kedua, tentunya LOG juga akan digunakan sebagai dokumen pendukung saat pencairan dana di Simonef. Jadi ada beberapa pencairan dana itu yang kita diminta untuk mengupload dokumen LOG lagi gitu. Jadi LOG ini juga menjadi suatu dokumen yang penting untuk beberapa hal. Nah, dokumen yang perlu disiapkan dalam proses penerbitan LOG, yang pertama adalah LOE unconditional terupdate, itu wajib. Kemudian dokumen opsional bagi penerima beasiswa yang mengajukan perpindahan universitas itu ada di poin 2 dan 3. Kemudian bagi penerima beasiswa jenjang doktoral yang ingin membawa keluarga, itu juga ada dokumen tambahan gitu yang perlu disiapkan. Nah, untuk langkah-langkahnya, klik LOS dan LOG di samping tombol SP. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Lalu silahkan tipe pengajuannya dipilih adalah LOG dalam negeri. Kemudian silakan diisi, ketika teman-teman ngeklik LOG dalam negeri, nanti silakan diisi beberapa hal yang dibutuhkan. Kurang lebih informasinya seperti ini, jadi referensi LOS-nya di strip aja, nggak usah diisi. Negara Indonesia, univnya Universitas Indonesia, kemudian alamatnya silakan menyesuaikan alamat UI Depok atau UI Salemba. Kemudian prodi silakan menyesuaikan prodi yang diambil. Lama studi sesuai dengan LOE terupdate. Mulai studi sesuai kalender akademik terupdate. Kemudian ada bagian catatan opsional, boleh diisi, boleh dikosongkan. Nanti klik submit. Lalu histori proses pengajuan LOG dapat dilihat pada halaman utama bagian histori LOS dan LOG. Nah, ini kebetulan saya screenshot yang si pendopnya punya saya. Jadi ini juga sebagai contoh buat teman-teman gitu. Kan di LOS dan LOG itu ada tipe pengajuan LOS dalam negeri gitu kan. Nah, ini sebagai memberikan contoh yang salah dan jangan ditiru ya teman-teman. Ya udah, pada saat itu aku coba iseng, ini kan ada nih LOS dalam negeri, mungkin bisa kali ya ngajuin letter of sponsorship dalam negeri gitu. Padahal sebenarnya di buku panduan sudah jelas tuh kalau misalnya letter of sponsorship atau LOS itu hanya untuk yang luar negeri. Ya udah, coba iseng-iseng ngajuin, ternyata statusnya reject. Statusnya reject dengan alasan bahwa LOS itu memang hanya untuk mahasiswa yang tujuan kampusnya luar negeri. Jadi tidak bisa tuh untuk yang dalam negeri mengajukan LOS. Kemudian LOG dalam negeri statusnya itu kalau teman-teman lihat approved by director, nanti ada klik download. Silakan nanti teman-teman download LOG-nya dan itulah LOG yang bisa teman-teman gunakan untuk diserahkan ke UI dalam rangka pengaktifan SIAK NG. Kalau nggak salah itu butuh LOG. Kemudian juga digunakan untuk beberapa hal seperti pencairan dana-dana dan lain-lain. Kemudian kalau yang download revisi ini, itu adalah revisi otomatis dari LPDP, karena kemarin kita sempat ada perubahan dana bulanan ya. Jadi antara dana bulanan yang sebelumnya berapa menjadi berapa, itu ternyata saya baru tahu kalau LOG-nya juga direvisi, dan itu sepertinya di-blast ke seluruh teman-teman penerima beasiswa LPDP yang terjadi perubahan perubahan dana bulanan, itu direvisi juga otomatis dari LPDP tanpa kita mengajukan. Nah, ini beberapa catatan. Sesuai buku panduan, calon penerima beasiswa dalam negeri hanya bisa mengajukan SP dan LOG melalui website Sipendop. Kemudian calon penerima beasiswa dalam negeri tidak bisa mengajukan letter of sponsorship atau LOS karena memang hanya diperuntukkan bagi penerima beasiswa luar negeri. Kemudian yang ketiga, saat draft SP sudah diterbitkan, LOG teman-teman bisa langsung ajukan tanpa harus menunggu apakah SP-nya teman-teman itu sudah diterima di kantor LPDP atau belum. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terima draft SP, kemudian sudah upload dokumen SP, sementara dokumen SP fisiknya lagi jalan menuju kantor LPDP, teman-teman bisa langsung mengajukan LOG tanpa harus dokumen SP-nya diterima di kantor LPDP kayak gitu. Silahkan. Sementara LOG tidak bisa diajukan kalau draft SP belum terbit. Jadi jangan sekali teman-teman mengajukan dokumen LOG sementara dokumen SP-nya belum terbit, karena itu akan ditolak
proses dari penolakan menuju revisi dan diterima itu akan lama antriannya karena harus mengulang dari awal. Jadi saran dari aku adalah pastikan teman-teman mengupload dokumen terupdate dan jangan sesekali menggunakan dokumen-dokumen yang tidak update karena ketika ditolak dan harus mengulang dari awal itu prosesnya akan lebih lama gitu. Jadi saran dari aku silahkan menunggu saja kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang belum update, jangan sesekali ya udah aku iseng-iseng deh pakai kalender tahun lalu, itu akan ditolak dan proses revisinya untuk diterima akan lebih lama menurutku. Mungkin itu aja sekilas dari aku yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya dalam proses penyampaian ada kekeliruan atau ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Sukses buat teman-teman semua dalam proses pengajuan SP dan LOJ-nya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Dede yang sudah menjelaskan begitu detail bagaimana kita bisa memanfaatkan Spendop, SP, sehingga terbitlah LOJ ini yang bisa kita ajukan kepada UI sebagai surat jaminan bagi kita untuk melanjutkan studi kita di Universitas Indonesia. Baik, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kami notis kembali, boleh disampaikan secara langsung nantinya, atau boleh juga diajukan di link yang sudah di-share sebelumnya, atau langsung di bagian chat. Nah, di sini juga ternyata Mas Didik udah mulai nih menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kita masuk ke materi terakhir mengenai Simonef. Nah, Simonef ini tidak kalah penting dibandingkan dengan LOJ, SP, dan juga CNG, teman-teman. Di Simonef ini teman-teman akan berhubungan dengan bagaimana pengajuan dana, pencairan dana, ataupun pelaporan studi dari teman-teman semua. Untuk itu kita minta kesediaan dari Kak Feni Kusuma Dewi untuk menjelaskan mengenai Simonef ini. Silakan Kak Feni. Oke, terima kasih Mas Farid atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Sore, Oke, sore ini saya akan membawakan materi tentang Simonef. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, untuk teman-teman ada yang pas bayaran kemarin itu nalangin dulu nggak? Atau langsung via LPDP aja? Jadi nanti kita reimburse ke LPDP, ada nggak? Atau semuanya langsung via LPDP? Share screen saya terlihat ya, Farid? Belum, masih hitam nih Kak Feni. Masih. Oh ya. Mungkin bisa diulang lagi. Oke. Sudah terlihat? Kalau di layar saya masih belum. Udah, sudah. Oke. Nah, teman-teman, di sini tampilan Simonef yang mungkin tadi mirip dengan yang disampaikan dengan Kak Dede gitu ya. Kalau tadi tampilan Spendop, ini tampilan dari Simonef. Nah, ini tutorial langsung, jadi dari akun saya pribadi. Nah, jadi nanti teman-teman, kalau tadi di Spendop itu kan username-nya pakai email ya. Email yang kalian daftarkan ke LPDP, passwordnya juga sama. Nah, kalau username dari Simonef ini akan aktif ketika teman-teman sudah selesai semua administrasi yang ada di Spendop. Tadi kan Kak Dede jelasin ada LOJ, SP, nah itu semua ketika sudah selesai, teman-teman akan dapat email lagi, nanti akan masuk ke email pribadi kalian, username dan password dari akun Simonef-nya gitu. Jadi kalian harus melewati Spendop dulu supaya bisa login ke Simonef-nya. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin yang baru masuk, kalian bisa download buku pedomannya. Jadi untuk revisi
revisi uang kita yang keluar itu berapa dananya, itu ada di buku panduan pencairan dana beasiswa LPDP. Jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti automatically download. Nah, ketika login, nanti kalian akan ketemu dengan halaman utama dari Simonef. Ini masih loading ya. Nah, ini adalah halaman utama dari Simonef. Jadi tampilannya berbeda dari yang di Sipendop. Kalau Simonef, dia ada beberapa tab nanti di bagian sini. Di pojok kiri atas sebelah tulisan home. Gitu. Jadi fungsinya apa sih tab home ini? Jadi ini berisi tentang segala informasi yang kita perlukan gitu ya. Baik yang kuliah di luar negeri ataupun yang di dalam negeri, semuanya akan tampil di sini. Nah, ini informasi details mengenai kita gitu ya, ada nomor LPDP dan sebagainya. Nah, di sini ada personal info yang harus kalian isi ketika nanti sudah mendapatkan akun Simonef. Gitu. Jadi di personal data ini kalian ada yang harus wajib diisi, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini harus diisi semua gitu dan sebagainya. Tapi yang paling urgent adalah diisi bagian bank account. Nah, jadi boleh disambil gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lagi ngurus Sipendop juga, nah boleh tuh disambil bikin account-nya juga. Nah, LPDP itu punya 2 account. Yang pertama BRI, yang kedua BSI. Gitu. Jadi teman-teman hanya boleh pilih 2. Nanti dimasukkan datanya ke sini gitu ya. Banknya bank apa, alamat banknya di mana, atas namanya siapa, mata uangnya kalau di Indonesia berarti rupiah gitu ya, nomor rekeningnya berapa, dan sebagainya. Nah, untuk info yang di bawah, saya rasa tidak perlu diisi gitu ya, karena yang urgent itu adalah bank personalnya. Begitu. Jadi, setelah itu, nanti di sebelah kanannya, ada update tentang akademik. Jadi akademik itu kita akan update per 3 bulan sekali. Syaratnya itu untuk pencairan LA atau living allowance. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang reimburse, saya akan bikin ini 2 skema gitu. Tapi nanti akan berikutnya. Nah, yang pertama teman-teman nanti wajib untuk update Simonef per 3 bulan sekali sebagai syarat pencairan dana LA. Nah, apa aja sih yang diisi gitu ya? Sorry ya, di belakang ada orang dangdutan, jadi ya gitu deh. Nah, yang pertama ini term 1, term 2. Jadi term itu sebetulnya sama kayak semester. Nah, ini jangan salah isi gitu ya, karena ini sebelumnya juga saya pernah salah. Jadi term itu per semester gitu. Jadi bukan per 3 bulan sekali kalian bikin term gitu. Itu jangan. Jadi term 1 itu untuk semester 1, term 2 untuk semester 2. Nanti kalau sudah masuk semester 3 berarti term 3, terus term lagi kalau sudah masuk semester 4 dan seterusnya. Nah, apa sih yang diisi di term 1 gitu ya? Yang pertama, kalian isi ini semester 1. Totalnya berapa, itu bisa beda-beda. Ada yang paling cepat lulus 4 semester, tapi ada juga yang 5, nanti menyesuaikan aja sesuai dari LOE yang dikeluarkan oleh UI. Jadi nanti tampilan LOE itu di paling bawahnya ada tulisan masa kalian studinya sampai kapan. Itu di LOG gitu ya. Kalau di LOE itu untuk mengisi yang ini, tanggal awal dan akhir semester gitu. Jadi nanti di LOE ada tulisannya, misalkan saya mulai tanggal 29 Agustus, selesai tanggal 30 Desember. Disesuaikan dengan yang ada di LOE ya. Karena kalau yang di kalender akademik bisa jadi lebih cepat gitu. Jadi tulis aja yang sesuai dengan yang ada di LOE. Begitu. Lalu status akademiknya aktif. Metode perkuliahannya bagaimana, itu depends. Kalau misalkan online, offline.
Kalau combine. Nah, ini di bawah ada mata kuliah, itu nanti diisi belakangan. Jadi untuk pengisian study activities ini saya bikin skemanya ada 2. Yang pertama, kalau update sebelum IPK keluar. Dan yang kedua, setelah IPK-nya keluar. Kenapa kayak gitu? Karena dalam satu term itu kan 1 semester. Sementara dalam 1 semester itu kita harus update 2 kali. Karena 2 kali keluar LA kan. Gitu. Jadi untuk skema yang pertama, update-nya sebelum IPK keluar, berarti IPK-nya 0 semua gitu. Misalkan yang ini term 2 semester 2 ya. Ini masih kosong gitu. Jadi nanti kalau teman-teman add new term 1 misalkan. Ini semuanya masih kosong nggak apa-apa. Yang diisi SKS-nya aja gitu. Karena kan kita tahu ya SKS-nya ada berapa. Tapi kan IPS, IPK itu belum keluar karena sampai UTS nilainya memang belum ada. Jadi nggak apa-apa diisi 0,00 gitu. Nah, terus IPS dan GPA itu apa sih gitu. Ini tidak perlu diisi gitu. Jadi yang diisi adalah yang di sebelah kiri aja, yang 2 ini, yang skalanya 4.0 gitu. Jadi nanti sekarang kan udah keluar yang bulan Februari LA-nya. Berarti kurang lebih nanti kita update lagi 3 bulan dari sekarang gitu ya. Sekitar bulan April atau Mei nanti ada notifikasi dari LPDP ke email kita masing-masing pemberitahuan untuk update Simonef gitu. Tapi biasanya dari kelurahan juga ada reminder juga sih di grup gitu. Ada deadline-nya sampai tanggal berapa. Nah, kalau untuk yang sebelum IPK-nya keluar atau sebelum UAS, ini dibiarin aja kosong gitu. Jadi ini diisi apa Kak? Misalkan ini diisi aja 0,00 gitu. Lalu ini bisa diisi course itu mata kuliah ya. Jadi misalkan add course, terus mata kuliahnya apa nih semester ini ada, misalkan saya semester ini ada apa ya? Misalkan politik Indonesia gitu. Nah, itu nanti diisi aja tapi skornya kosong gitu. Tapi kalau saran saya sih ini diisi terakhir aja barengan sama yang SKS dan IPS gitu. Lalu apalagi yang penting adalah file transkrip juga jangan diisi karena memang belum ada. Tesis disertasi juga belum kan kalau semester 1. Nah, yang pertama kali diupload adalah KRS. KRS itu didapatkan dari SIAK NG yang tadi dijabarkan oleh Kak Sidik gitu ya. Lalu, nah yang kedua ini ada surat keterangan mahasiswa aktif. Ini bukan LOE ya teman-teman, jadi nanti teman-teman harus mengurus ke fakultasnya masing-masing gitu. Di bidang akademisnya kalau nggak salah, kalau di FISIP gitu. Jadi nanti kalian minta surat keterangan mahasiswa aktif, lalu diupload ke Simonef gitu. Udah, jadi untuk nanti yang 3 bulan dari sekarang sampai yang selesai UTS itu, file yang perlu adalah SKMA dan KRS aja. Selebihnya kosong, nggak usah diisi. Nah, setiap 3 bulan itu kita harus isi nih deskripsinya apa untuk semester ini, akademiknya ngapain, non-akademiknya ngapain, gitu. Terus rencananya untuk berikutnya 3 bulan berikutnya gitu ya, mau ngapain juga itu nanti diupdate di sini. Gitu. Ini juga jangan lupa dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Setelah itu diklik save. Gitu. Itu untuk skema yang 3 bulan dari sekarang gitu. Terus nanti untuk yang sampai UAS gimana? Karena UAS itu update-nya tetap di kolom yang sama di term 2 di sini gitu ya. Kalau saya term 2 karena saya semester 2. Nah, kalau teman-teman semester 1 berarti term 1. Isinya semua sama. Semester term yang dilaporkan, metode perkuliahan itu nanti diupdate aja. Yang membedakan mungkin di sini add course-nya udah keluar. Skornya berapa. Kalau saya isinya dalam bentuk alfabet gitu ya.
Nah, lalu IPS atau IPK-nya juga diisi formatnya skala 4,0 gitu. Nah, yang ininya yang sebelum konversi itu dibiarin 0,0 aja gitu karena biasanya diisinya oleh teman-teman yang kuliah di luar negeri. Misalkan kalau mereka kan IPK-nya nggak ada bentuk angka gitu ya, setahu saya. Jadi mereka harus konversi. Tapi kalau di UI nggak perlu, jadi dikosongin aja nggak masalah. Nah, file-filenya sama, transkrip itu juga belum keluar, tesis itu depends, kalau kalian memang sudah progres, itu boleh dimasukkan filenya. Gitu. Kalau belum, kosong nggak apa-apa. Upload KRS juga masih sama, upload GPA sebelum konversi, ya ini nggak perlu karena ininya kosong gitu ya. Jadi yang ini nggak perlu di-upload apa-apa. SKMA-nya tetap yang kemarin minta untuk yang 3 bulan pertama gitu. Jadi nggak perlu diganti-ganti. Nah, ini seterusnya sampai nanti selesai gitu kalau nggak salah. Nah, terus deskripsi semesternya juga diupdate kalau memang ada perkembangan gitu ya. Tapi saran saya sih harusnya ada perkembangan ya 3 bulan setelahnya itu update-nya bagaimana. Misalkan dari setelah UTS sampai UAS, kegiatan akademisnya apa, dan akademiknya apa. Nah, kalau yang kolom yang bawah, berarti semester berikutnya, gitu. Di semester 2, teman-teman rencananya mau ngapain, gitu. Untuk akademiknya mau ngapain, dan untuk non-akademiknya juga mau ngapain. Gitu. Nanti sama, diklik save. Nah, saran aku, kalau misalkan sudah isi ini udah di-save, semuanya udah clear, ini di-screenshot, terus disimpan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalkan kita pencairan dana, itu sering kali gitu terlambat gitu teman-teman pencairan LA-nya. Dan itu bisa dalam waktu yang tidak ditentukan, bisa telatnya seminggu, bisa 2 minggu, saya bisa 3 minggu waktu itu gitu ya. Nah, antisipasi takutnya misalkan hilaf gitu ya, kayaknya aku mau ngubah nih nilainya, kemarin belum dimasukin. Nah, berarti kan ini ke-update sendiri kan, hilaf lah kita nge-update sendiri. Dan update-nya itu udah lewat waktu misalkan. Nah, kita pakai yang udah di screenshot di awal aja gitu. Itu untuk kita mengajukan tiket bantuan. Nanti bilang ke tiket bantuan LA-nya belum turun gitu. Nah, ini untuk update akademik per 3 bulan sekali sebagai salah satu syarat untuk LA-nya turun gitu. Selesai itu ke finansial. Nah, ini yang paling urgent. Nanti juga ada 2 skema, teman-teman yang reimburse dan yang enggak gitu ya. Ini punya saya pribadi, jadi saya kelihatannya reject-nya banyak banget dari LPDP. Karena ternyata banyak apa ya, banyak yang nggak tahu gitu. Semuanya nanti teman-teman bisa lihat di buku panduan gitu. Ini buku panduan yang paling baru 2022. Setiap pengajuan dana syaratnya itu beda-beda gitu ya. Untuk SPP file yang dibutuhkan apa aja, untuk tunjangan buku apa aja, untuk hidup bulanan, dana kedatangan semuanya beda gitu ya. Jadi teman-teman nanti lihat aja di buku panduannya. Kalau misalkan belum punya tadi bisa di-download di akun Simonef-nya sendiri. Gitu. Nah, lalu request. Nah, request yang pertama, jadi skema yang pertama itu kalau teman-teman reimburse. Kalau reimburse, syaratnya gimana sih? Biasanya apa aja yang di-reimburse? Yang di-reimburse itu, kalau aku waktu itu ya, uang SIMAK, daftar SIMAK, dan SPP. Nah, ini jangan sampai salah teman-teman. Jadi, di sini ada pilihannya banyak. Kalau dana pendaftaran itu berarti SIMAK UI ya. SIMAK UI itu kalau nggak salah tahun kemarin masih 1,2 gitu. Jadi nanti tulis aja biayanya berapa. Request amount 1.200.000 misalkan. Bank account-nya, nah itu teman-teman harus urus dulu gitu. Jadi kalau bisa sih sambil jalan gitu ya, si pendopnya jalan, banknya juga jalan. Jadi nanti si Monef udah jadi, kalian tinggal input aja
gitu. Nah, karena aku pakainya bank syariah, jadi pilih ini. Tipe banknya syariah gitu ya. Kalau BRI dia udah pasti konvensional. Nah, ini nggak ada ketentuannya payment description. Jadi teman-teman bebas gitu, nggak perlu bingung ini diisi apa, Kak. Kalau aku biasanya kalau misalkan dana pendaftaran aku bilang di sini biaya pendaftaran UI misalkan. Remarks-nya dana pendaftaran gitu ya. Mana ya? Dana pendaftaran gitu. Jadi nanti soalnya beda. Di sini ada dokumen pendukung dan lampiran. Lampiran ini isinya beda. Kalau misalkan dana pendaftaran, kalian nanti lihat di buku panduan. Dana pendaftaran itu syaratnya apa aja yang dilampirkan. Gitu. Kalau dana pendaftaran kemarin aku nyantumin jadi di websitenya UI itu ada biaya pendaftaran SIMAK UI nominalnya 1.200.000 dan bukti pendaftarannya gitu. Nah, nanti dokumen itu diupload bentuknya PDF ke sini. Dan dokumen pendukung, kalau teman-teman belum ada KTM, klik ini aja. Dokumen yang saya upload adalah benar dan apabila ditemukan palsu, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Lalu complete the form. Selesai. Gitu ya. Itu untuk dana pendaftaran. Kalau teman-teman reimburse. Kalau nggak mau reimburse nggak apa-apa. Nah, reimburse dana pendaftaran ini maksimal banget sebelum masuk semester baru. Gitu. Jadi sama semester 1 bisa, kalau udah masuk semester berikutnya udah nggak bisa. Gitu. Nah, kalau teman-teman yang reimburse-nya uang sekolah, uang kuliah, ini jangan terkecoh, di sini ada dana SPP, tapi juga ada insentif universitas. Jadi kenapa waktu aku itu reject-nya banyak banget, karena aku pisahin. Aku pikir insentif universitas itu adalah uang pangkal, gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan mau reimburse uang SPP, jadi di sini diklik dana SPP, tuition fee, lalu request amount-nya berapa. Itu gabungan antara uang pangkal yang kita bayar dan UKT di awal semester. Gitu. Misalkan ilmu politik, uang pangkalnya 10 juta, per semesternya 14, berarti 24, ditulis di sini 24 gitu ya. Selebihnya sama, payment description-nya UKT semester 1, kayak gitu juga nggak apa-apa. Uang pembayaran UKT semester 1. Remarks-nya samain aja sama cost item, dana SPP. Gitu. Nah, lampirannya beda lagi sama yang awal tadi, dana pendaftaran. Nah, apa aja tuh isinya? Nanti ada di buku panduan, tapi kurang lebih isinya itu sama. Jadi kalian screenshot yang ada di website SIMAK UI. Jadi kan kalau kita baru keterima UI tuh ada tulisan biaya kuliah kita berapa kan? DOP ya namanya kalau nggak salah, sama UP-nya berapa, itu di screenshot, dimasukin ke file yang ada di sini nanti. Kalian mesti buka template pengajuan dana beasiswanya, nanti di-insert ke situ screenshotnya, sama bukti pembayarannya, gitu. Udah cukup itu aja, nanti sama langkahnya, KTM-nya belum ada, kliknya yang ini. Complete the form, selesai. Gitu. Nah, semuanya kurang lebih sama. Yang membedakan hanyalah isinya. Misalkan, ini ya, dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku yang diperlukan adalah KRS dan status aktif di SIAK NG. Kalau kemarin saya nambahin LOG biar nggak revisi dari LPDP. Tapi yang diperlukan sebetulnya hanya KRS dan SIAK NG-nya aja. Atau misalkan dana bulanan. Nah, untuk dana bulanan ini, kalau kalian baru gitu ya, baru kuliah semester ini, baru mulai juga, LA-nya itu harus mengajukan ke LPDP gitu. Nah, filenya apa? Sama KRS dan apa? KRS aja ya. KRS aja. Waktu itu masih KRS aja, tapi nanti dicek ulang di buku panduan ada syarat lain atau enggak gitu. Nah, kenapa cuma di awal? Karena untuk
pengajuan berikutnya, kalian sebetulnya nggak perlu mengajukan karena dia automatically ada di scheduled funds, ada di sini. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Untuk LA berikutnya ya, jadi untuk yang pertama, kalian harus mengajukan ke LPDP biar ketahuan bank account-nya berapa dan sebagainya. Tapi untuk LA berikutnya, kalian cukup update status akademik, update akademiknya aja, yang tadi di sini, akademik ini, lalu udah selesai gitu. Jadi nggak perlu request lagi. Biasanya kan pertanyaannya gitu ya. Kak Feni, ini harus request lagi atau enggak LA-nya? Jawabannya nggak usah. Kalian cukup update aja, terus udah gitu. Nah, untuk yang lainnya, waktunya ya Kak Farid. Iya, benar. Oke. Nah, selebihnya sama teman-teman untuk request dana, yang membedakan hanya syarat-syaratnya aja. Gitu. Selebihnya sama. Begitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti ada di sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Feni yang sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan pelaporan studi dan mengajukan dana di Simonef. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pemateri kita, Kak Sidik, Kak Dede, dan Kak Feni melalui reaksi yang ada pada link Zoom teman-teman ya, yang sudah memberikan materi. Wah, mohon maaf, barusan saya terlempar. Sip. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Dede, Mas Sidik, dan juga Kak Feni yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai bagaimana perjalanan kita dari SIAK NG, SP, LOG, kemudian juga mengenai Simonef. Nah, tadi kita juga udah menampung berbagai pertanyaan melalui link dan beberapa diantaranya itu udah dijawab ya melalui chat box tadi oleh Kak Dede dan juga Mas Sidik. Nah, mungkin beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu adalah perihal itu defer kuliah. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan defer kuliah nih Mas. Salah satu pertanyaannya itu adalah untuk kita yang defer kuliah ini gimana keberlanjutannya, apakah registrasinya bersamaan atau gimana gitu. Nah, mungkin boleh dijawab sedikit Mas Dede karena dari banyak pertanyaan persoalan defer kuliah banyak nih gitu. Oke, terima kasih Mas Farid. Jadi buat teman-teman yang defer sama aku juga defer sebenarnya. Jadi aku kemarin itu simak UI. Kalau jadwal LPDP 2021 itu agak berbeda sama LPDP 2022 dan seterusnya. LPDP 2021 itu ibaratnya percobaan. Jadi 2019 LPDP buka pendaftaran, 2020 tutup karena pandemi, 2021 buka lagi, tapi jadwalnya masih belum settle. Setelah 2021 baru jadwalnya settle. Nah, kemarin itu aku kasusnya adalah aku simak UI gelombang 2 dulu. Jadi aku simak UI gelombang 2 itu bulan Juli Agustus 2021, kemudian aku LPDP 2021 yang gelombang 2 itu periodenya Agustus sampai Desember 2022. Which means kayaknya aku nggak akan mungkin kuliah di Agustus 2021 kan, karena aku masih ikut seleksi beasiswa LPDP dan baru dinyatakan lolos seleksi itu Desember 2021. Jadinya aku defer untuk perkuliahan Agustus 2022. Nah, kemarin itu setelah dinyatakan lolos dan dapat LOE di 2021, selanjutnya komunikasi yang aku lanjutkan itu adalah ke prodi, bukan ke bagian penerimaan mahasiswa baru lagi gitu. Jadi
LOE aku yang lama di situ menyebutkan kalau aku adalah mahasiswa tahun ajaran 2021-2022. Nah, kemudian aku minta pengajuan surat diver. Surat diverku disetujui untuk nanti masuk ke perkuliahan tahun berikutnya. Setelah surat diver selesai, aku dinyatakan lolos LPDP, kemudian aku komunikasinya ke bagian prodi. Aku ngomong ke bagian prodi bilang kalau misalnya aku sudah lolos seleksi beasiswa LPDP dan mau mengaktifkan surat aktif kembali. Nah, surat aktif kembaliku itu kemarin aku urusnya di bulan Februari 2022. Di sana itu dituliskan bahwa atas nama Dede Kurniawan, status mahasiswanya akan diaktifkan untuk mengikuti perkuliahan di periode 2022-2023 selama 4 semester. Nah, ada kata-kata seperti itu. Surat itu di pengalamanku bisa dijadikan sebagai LOE baru gitu. Jadi teman-teman, jadi surat keterangan aktif kembali itu bisa dijadikan sebagai LOE terbarunya teman-teman. Jadi pada saat mengurusi Pendop, ketika diminta LOE terbaru yang unconditional, aku melampirkan 3 surat dalam satu file PDF. Yang pertama LOE aku 2021, kemudian surat diver, kemudian surat aktif kembali yang menyatakan aku akan menjadi mahasiswa di 2022-2023 dengan masa studi selama 4 semester. Kayak gitu. Nah, itu file itu yang aku jadikan satu, aku upload di Pendop dan alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Kemarin aku pakai surat itu sih untuk untuk pengalaman yang teman-teman diver bisa menggunakan surat itu. Kemarin seperti itu. Kak Farid. Silakan kembali ke Kak Farid. Semoga jawaban dari Mas Dede tadi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini ada satu pertanyaan dengan like terbanyak. Halo Kak, after lolos harus mendaftar ulang, sedangkan proses SP dan LOG butuh waktu. Apakah kita yang harus bayar dulu atau bisa ajukan tunda pembayaran hingga LOG keluar nih Kak? Nah, ini kayaknya relate dengan Kak Feni ya, untuk kasus yang begini. Yang paling atas ya Kak Farid. Iya, benar. Terus daftar ulang, sedangkan proses SP itu apakah kita yang harus bayar dulu atau bisa ajukan tunda pembayaran hingga gajinya keluar. Oh, jadi lulus SIMAK, udah daftar ulang. Kalau udah daftar ulang kan mesti udah bayar ya? Ya, apakah kita Betul mesti pakai dana pribadi dulu atau kita mengajukan tunda bayar gitu? Kalau misalkan udah daftar ulang, ini 2 case ya, pemahaman aku aja. Kalau misalkan dia udah daftar ulang, berarti udah bayar, berarti sistemnya reimburse. Gitu. Reimburse itu baru bisa dilakukan kalau akun Simonef-nya udah aktif. Gitu. Akun Simonef itu aktif ketika semuanya udah selesai di Pendop. Berarti SP-nya udah, LOG-nya juga udah. Gitu. Jadi kalau misalkan udah bayar, kita reimburse, tapi si Monef-nya harus udah selesai dulu. Gitu. Tapi dia bayar duluan. Kalau misalkan tunda bayar, ini kasusnya tunda bayar atau sudah bayar? Ada yang nanyanya ada di sini nggak? Ini yang menanyakan perihal ini ada di sini. Kalau misalkan case-nya dia tunda bayar itu baru bisa kalau LOE dari UI-nya sudah turun dan LOG-nya juga sudah turun gitu. Oh, jadi intinya kalau seandainya kita udah punya apa namanya? LOG LOG. sudah megang LOG itu kan letter of guarantee gitu ya, yang menyatakan kalau kita ini kuliahnya dibayarin, kasarnya gitu ya, kita ini kuliahnya dibayarin sama LPDP gitu. Jadi kalau LOG-nya udah selesai, LOE-nya udah ada, itu bisa ngajuin tunda bayar gitu. Tapi sejauh LOG-nya belum turun, itu nggak bisa. Gitu. Berarti jadi itu depends kasusnya.
gitu. Kalau misalkan anonymous ini udah pegang LOG, udah LOE-nya udah ada, itu bisa mengajukan tunda bayar ke email Dirmawa gitu ya. Nanti tulisannya tunda bayar gitu. Nah, nanti dia akan otomatis di Siak NG itu statusnya tunda bayar gitu. Tapi dengan catatan LOG-nya harus udah ada dulu gitu. Tapi kalau LOG-nya belum ada, itu nggak bisa tunda bayar. Artinya harus bayar dulu, kita nalangin. Nah, kalau kita nalangin, reimburse-nya baru bisa ketika si monefnya jadi. Siap. Oke, berarti intinya bisa mengajukan tunda bayar kalau LOG-nya sudah keluar ya. Kemudian Ya. kita mesti menggunakan dana pribadi dulu seandainya belum keluar LOG-nya, tapi nanti dengan sistem reimburse gitu. Nah, ini lebih kepada teknis dan untuk pertanyaan kedua, itu untuk surat aktif kembali sebagai mahasiswa sebaiknya diurus kapan? Kapan deadline pembayaran biaya kuliahnya jika sudah aktif? Ini lebih kepada teknis ya teman-teman ya. Mungkin boleh Mas Dede untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih Mas Farid. Untuk yang pertanyaan ini sebenarnya udah saya jawab juga di kolom komentar tadi, tapi nggak apa-apa saya coba jawab lagi. Tadi pertanyaannya yang saya tunda kuliah menjadi Agustus 2023 ya? Untuk Iya. surat aktif kembali sebagai mahasiswa sebaiknya diurus kapan? Nah, jadi kalau di prodi saya itu, alhamdulillah saya dapat ibaratnya orang di prodi yang aware gitu. Jadi kemarin pada saat saya mau mengaktifkan status setelah saya di-ver, itu saya diberikan 2 surat. Saya dikasih 2 surat. Surat pertama itu saya bilang ke prodi kalau misalnya saya butuh surat yang menyatakan saya akan aktif sebagai mahasiswa untuk periode 2022-2023 yang akan kuliah di Agustus 2022 seperti itu. Nah, itu saya kemarin ngurusnya di Februari ini. Di situ tulisannya adalah atas nama siapa, NPM-nya berapa, akan diaktifkan statusnya sebagai mahasiswa, periode kapan, dan mulai kuliah bulan tahun berapa, selama berapa semester. Nah, itu yang saya urus di bulan Februari dan saya gunakan sebagai ibaratnya pengganti LOE terupdate karena ada beberapa pengalaman teman-teman memang kita ketika minta ke PMB itu udah nggak bisa lagi minta LOE terupdate karena LOE kita itu sesuai dengan penerimaan kita tahun berapa gitu. Jadi sebagai pengganti LOE terupdate saya mengajukan surat itu di bulan Februari dan alhamdulillah dapat tuh di bulan Februari kalau misalnya saya dinyatakan akan aktif. Itu beda sama SKMA. Kalau SKMA surat keterangan mahasiswa aktif itu saya kemarin dapatnya di bulan Juli sebulan sebelum perkuliahan karena itu saran dari prodi katanya kalau misalnya mau ngajuin surat keterangan mahasiswa aktif sebaiknya sebulan sebelum perkuliahan aja Mas katanya seperti itu. Karena kalau misalnya mau diurus sekarang which means Februari pada saat saya minta itu terlalu lama. Jadi solusi dari mereka adalah mereka menerbitkan 2 surat. Yang pertama surat yang menyatakan saya akan aktif sebagai mahasiswa itu dikeluarkannya bulan Februari. Kemudian satu lagi saya mengajukan surat yang menyatakan saya mahasiswa aktif itu di bulan Juli. Jadi surat pertama saya gunakan untuk untuk pengajuan SP dan juga LOG. Surat yang kedua yang bulan Juli itu saya gunakan untuk pengurusan di Simonef begitu. Jadi kemarin seperti itu sih Kak. Jadi baiknya untuk hal-hal teknis seperti ini kalau menurut saya silahkan dikomunikasikan ke prodi atau ke fakultas gitu. Ini udah di luar wewenang bagian penerimaan mahasiswa baru gitu. Karena bagian PMB hanya mengurusi kita terkait dengan LOE yang kita dapatkan pada saat kita ujian masuknya tahun berapa. Setelah dari itu proses defer, aktif kembali, surat keterangan mahasiswa aktif itu sudah ranahnya di bagian fakultas atau prodi. Jadi untuk hal-hal teknis seperti ini, saran dari aku silahkan berkomunikasi dengan orang internal di fakultas atau mungkin di prodi seperti itu. Terima kasih Kak Farid. Ya, terima kasih Kak Dede. Berarti kita bisa garis bawahi ya kakak-kakak dan teman-teman semua bahwa hal-hal yang teknis seperti surat aktif kembali dan lain sebagainya itu lebih baik kita komunikasikan kepada prodi kita masing-masing. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin kita bisa bahas di bagian link ini. Setelah ini kita ambil 2 pertanyaan dari Zoom kali ya.
Nah, ini ada dua pertanyaan mengenai kalau penelitian kita belum selesai, apakah kita bisa mengajukan tambah semester nggak ya, Kak? Mekanismenya gimana? Nah, ini mungkin kita bisa minta bantuan ke Mas Sidik nih untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah kita bisa menambah semester gitu dengan beasiswa? Halo, Mas Sidik. Oh, Mas Sidik sudah terlempar sepertinya. Oke. Oh, mungkin dari Kak Dede atau Kak Feni bisa bantu jawab. Kalau kalau dari aku, berhubung aku baru semester 2 dan aku belum melakukan yang namanya penelitian begitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini sepertinya aku belum bisa jawab gitu karena aku juga baru semester 2. Tapi insight dari aku adalah optimis bahwa penelitian kita akan selesai tepat pada waktunya. Jangan pesimis kayak aduh penelitianku selesai nggak ya, tambah semester nggak ya. Kayaknya pemikiran itu dibuang jauh-jauh dulu deh. Kita coba ikutin alur dulu yang ada. Nanti kalau misalnya ada kendala apapun itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan dosen, bisa dikomunikasikan dengan kelurahan ketika hal tersebut sudah terjadi gitu atau akan terjadi. Kayaknya kalau misalnya teman-teman mikirin itu dari sekarang terlalu cepat sih kalau menurut aku, coba dijalan dulu aja. Jadi aku belum bisa jawab sih Kak Farid. Mungkin kakak-kakak yang lain yang hadir mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Oke, Izin Kak baik. Farid. Izin Kak Farid. Ya, halo. Ya, Yang pertanyaan terkait perpanjangan masa studi, boleh saya bantu menjawab? boleh silakan Kak. Kak Iya, Arisa kebetulan ya. saya Ami. Oh, Kak Ami. Kebetulan kemarin saya belum lama, saya ke kantor LPDP yang di Cikini, karena karena dekat dengan kampus, dia di Salemba, konsultasi terkait beberapa hal, dan dengan dua teman saya, ada yang menanyakan juga terkait dengan perpanjangan masa studi ya. Tadi yang ditanyakan itu ya, Iya. apabila penelitiannya belum selesai. Nah, itu kemarin karena kita konsul langsung, dijelaskan sama customer service-nya itu dimungkinkan untuk pengajuan perpanjangan masa studi dari yang seharusnya itu kalau nggak salah 3 bulan sebelum semester itu berakhir kita boleh mengajukan gitu dengan beberapa berkas yang dicantumkan gitu. Salah satunya adalah LOE terbaru yang diterbitkan oleh universitas seperti itu. Jadi dan kalau berkas-berkasnya sudah lengkap, itu otomatis karena mereka LPDP itu menelitinya by file ya, per berkas gitu. Jadi kalau berkas yang disyaratkan sudah kita penuhi, itu bisa dimungkinkan kita mengajukan perpanjangan masa studi gitu. Tapi benar sih kata Kak Dede tadi, kita harus optimis ya, mudah-mudahan bisa studi kita sesuai dengan ini ya, masa studi yang ditentukan. Terima kasih. Oke, makasih banyak kami sudah membantu jawab pertanyaan kita pada sore hari ini. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita pada sore hari ini, teman-teman, mungkin beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita akan keep dulu, nanti kita akan share melalui grup jawabannya dalam bentuk PDF mungkin ya, karena sepertinya pertanyaannya juga banyak, di Zoom juga ada, di link juga masih banyak, dan waktu juga udah menunjukkan hampir larut gitu ya. Nah, jadi mohon maaf sekali kepada teman-teman, mungkin untuk pada term kali ini kita nggak bisa menjawab satu persatu, tapi nanti kita akan usahakan untuk share pertanyaan-pertanyaan ini serta jawabannya di grup teman-teman semua. Nggak apa-apa ya? Oke, sip. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya mohon kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini untuk on-cam kameranya, kita akan ambil dokumentasi sebagai ya, sip. Oke, ditunggu teman-teman yang lainnya. Kita on-cam.
Iya, maaf Kak, nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita tunggu 1 menit atau 2 menit lagi. Siap. Agar wajah-wajah senang di akhir pekan teman-teman itu terlihat dan bisa didokumentasikan bersama gitu. Oke, kita ambil ya. 1, 2, 3. Sekali lagi senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah berkenan hadir pada acara sharing session kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman untuk kelancaran studi kita di Universitas Indonesia. Dan harapannya juga kita tetap optimis seperti yang disampaikan oleh Kak Dede tadi, dan teman-teman bisa menyelesaikan studinya tepat waktu di waktu yang tepat. Oke. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Harapannya kita bisa tetap menjalin komunikasi dan menjadikan wadah LPDP 10.0 sebagai salah satu wadah bagi teman-teman untuk bisa sharing, saling tumbuh dan saling berkembang, serta bisa berbagi benefit satu sama lain hendaknya. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di kegiatan Welcoming Our Day yang sedang sedang dirancang untuk seseru mungkin untuk teman-teman semua. Oke, baik. Teman-teman sudah diperbolehkan untuk live dari ruang Zoom kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Kak. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih izin live. Terima kasih Kak Farid semuanya. Aku izin live ya Kak. Sama-sama. Ya, Bye. makasih Kak Dede, Kak Feni. Kasih semuanya. Kasih Kak Cipi, Kak Kiki, Kak Ami. Aku izin live ya.